Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang paling pokok, paling penting adalah thalabul ilm. Kita bisa hadir, duduk di majelis ilmu adalah termasuk nikmat yang sangat besar, karena di dalamnya banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa dari seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat nantinya. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat. Zakat yang wajib itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitri. Ini zakat fitri yang betul adalah penamaan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Jadi kesalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi mereka mengistilahkan dengan zakat fitrah. Padahal dalam Islam itu nggak ada zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak ada sholat fitrah. Sholat Idul Fitrah itu nggak ada. Yang ada adalah sholat Idul Fitri. Berarti apa? Karena zakat fitri kaitannya dengan Idul Fitri, maka adanya adalah zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Ini dua istilah yang kenapa? Karena penambahan huruf ta marbuthah di belakang itu sudah menunjukkan makna yang berbeda. Karena bahasa Arab itu sudah penambahan huruf itu sudah berbeda arti, ya kan? Penambahan huruf itu sudah beda arti, termasuk di dalamnya perubahan harokat pun juga sudah beda arti. Zakat mal yang wajib kita sudah menyebutkan ringkasannya, yaitu ada 5. Zakat harta yang wajib itu ada 5. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah barang dagangan. Yang ketiga adalah tanaman. Kemudian yang keempat itu adalah hewan, dan yang kelima adalah ar-rikas. Jadi itu semuanya yang wajib zakat. Juga sudah kita sebutkan nisabnya masing-masing. Nisabnya kalau emas itu adalah 85 gram, kalau perak 595 gram. Kalau tanaman nisabnya itu adalah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 2,5 kilogram. Berarti 5 wasak sama dengan 300 sok. 300 sok kali 2,5 jadinya 750 kilogram. Itu nisabnya. Adapun nisab untuk hewan sudah juga kita sebutkan. Kalau karena hewan ini cuma ada 3, ada onta, ada sapi, ada kambing, ya kan? Kalau onta zakatnya itu nisabnya itu setiap 5 ekor. Kalau sudah sampai 5 berarti 1 ekor kambing. Kalau 10 5 sampai 5 sampai 9 2 ekor, 11 sampai 15 itu
adalah 3 ekor. Jadi 15, 19 itu 3 ekor. Kemudian 20 sampai 24 itu 4 ekor. Ini zakat untuk kalau 25 sampai 35 itu 1 bintu mahad, 36 sampai 45 1 bintu labun, kemudian 46 sampai 60 adalah 1 hiqqah, 61 sampai 75 adalah 1 jad'ah. Kemudian 76 sampai 90, 76 sampai 90 berapa? Binta labun. Kemudian 91 sampai 120 adalah hiqqatan. Dan setiap 120 ke atas itu setiap 40 itu 1 bintu labun, dan setiap 50 1 hiqqah. Tapi itu perhitungan. Kalau sapi nisabnya itu adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi maka zakatnya 1 tabi', 1 sapi yang usianya 1 tahun. Kalau 40 sapi yang usianya 2 tahun. Itu adalah kalau kambing. Jadi 40 sampai 120 nisabnya 40 sampai 120 1 ekor, 121 sampai 200 itu 2 ekor, 201 sampai 300 itu 3 ekor. Nah, kemudian 300 ke atas setiap penambahan 100 itu 1 ekor. Taib ini hewan. Adapun barang dagangan itu hitungannya sama dengan emas. Kalau hasil perdagangan kita sudah mencapai nisab emas, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita dagang misalnya modal kita 20 juta, kemudian 1 tahun kemudian ternyata sudah mencapai 45 juta, maka sudah dipotong zakat. Karena sudah mencapai nisab 2,5%. Kemudian terakhir ar-rikaz, sudah kita sebutkan bahwa zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Jadi kalau menemukan tentunya rikas itu adalah barang temuan dari harta-harta pada masa jahiliyah. Jadi harta-harta yang ditemukan pada masa dahulu kala itu disebut ar-rikas. Ini kita katakan rikas. Maka begitu kita dapati dikeluarkan zakatnya 20%. Jadi tidak ada nisabnya. Begitu menemukan ya sudah dikeluarkan 20%. Kecil atau besar sama. Artinya kita nemukan barang temuan itu adalah nilainya kecil ya tetap 20%. Nilainya besar tetap 20%. Itu ar-rikas. Kemudian itu zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitri. Zakat fitri ini adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ya kan? Apakah dia itu merdeka atau budak, wanita, laki-laki, anak kecil, maupun yang baru lahir, itu adalah semuanya wajib zakat berdasarkan firman hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Farada itu menunjukkan adalah wajib. Karena istilah wajib dalam Al-Quran itu atau dalam Islam, setiap yang menunjukkan makna wajib, misalnya wajaba alaikum, wajib bagi kalian, itu maknanya wajib. Atau farada, misalnya faradallahu atau farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan adalah wajib. Atau misalnya menunjukkan kepada atau yang semakna ya, misalnya alaikum bil jamaah. Alaikum bimakna alaikum itu adalah ada namanya asmaul af'al. Kalau kita belajar bahasa Arab ada istilah asmaul af'al, isim tapi maknanya fil amr.
Seperti alaikum, alaika bimakna ilzam, wajaba alaika. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam ayat puasa, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya wajib, alaikum juga artinya wajib, berarti menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah benar-benar wajib. Jadi ini apa namanya? Jadi ada istilah kataba. Kataba itu artinya wajib. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kitaban bimana? As-sholatul mafruḍah, salat wajib, ya kan? Artinya apa? Salat wajib itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kitaban itu maknanya wajib. Kemudian ini istilah yang wajib ya. Ada wajib, ada faradha, ada apalagi tadi? Hatama. Kemudian ada apa namanya? Ada tadi alaika. Ini semuanya adalah makna wajib atau yalzamu alaika. Yalzam alaika, lazim bagi kalian, maksudnya keharusan bagi kalian. Ini atau misalnya istilah yang bagi dalam bahasa Arab ya. Yang bagi alaika, yang bagi itu juga adalah menunjukkan istilah-istilah yang wajib. Termasuk di dalamnya hadis ini Rasulullah menyebutkan farada Rasulullah SAW, artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri, yaitu adalah sa'an min tamar, satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari tepung, alal abdi wal hurri, baik kepada budak laki-laki, budak hamba, wal hur maupun yang merdeka, wadzakari wal unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wassagir wal kabir, apakah itu anak kecil maupun dewasa, minal muslimin, yang itu dari kalangan kaum muslimin. Itu adalah karena orang kafir itu tidak ada kewajiban. Orang kafir, jadi kalau kita katakan semua syarat ibadah itu adalah harus Islam, termasuk di dalamnya mengeluarkan zakat, itu juga harus orang Islam. Orang kafir itu tidak ada. Orang kafir, baik kafir itu asli Yahudi dan Nasara maupun kafir murtad ataupun kafir musyrik, itu tidak ada kewajiban. Tapi jangan mengatakan enak jadi orang kafir. Bahkan tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada sholat, tidak ada haji, tidak ada kita katakan ya mereka itu akan diazab dengan dua siksaan. Satu siksaan karena dia tidak menyatakan syahadatain, dan satu siksaan karena dia meninggalkan rukun Islam. Jadi walaupun mereka tidak orang kafir itu akan disiksa dua kali. Jadi disiksa karena dia meninggalkan usulul iman, kemudian juga disiksa karena meninggalkan usulul Islam. Dan zakat fitri ini harus dikeluarkan sebelum salat Id. Jadi harus dikeluarkan sebelum salat Id. Jadi mengeluarkan zakat fitri itu ada yang boleh, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kapan boleh? Boleh mengeluarkan zakat fitri adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Itu sudah boleh. Yang sunnah kapan? Pada malam hari raya. Kapan yang wajib? Ketika keluar ke lapangan. Itu sudah wajib, karena orang kalau keluar ke lapangan itu sudah wajib mengeluarkan. Jadi dia bawa beras, sudah sambil jalan ada orang miskin dia kasih, selesai. Itu wajib. Wajibnya apa? Karena itu dikatakan harus dikeluarkan sebelum sholat Id. Kalau sunnahnya yaitu pada malam hari raya. Bolehnya kapan? Sehari atau 2 hari. Ini pendapat yang paling kuat. Maka zakat fitri tidak boleh dikeluarkan dari awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau 20 di akhir pada 20 Ramadan, itu enggak boleh. Kenapa? Karena coba kalau kita keluarkan awal Ramadan, orang miskin, ya sudah akhir Ramadan ngemis lagi, ya kan? Kenapa? Karena berasnya sudah habis. Ya kan? Kenapa? Karena ya kita katakan Islam itu kenapa mengeluarkan zakat fitri pada malam hari raya, supaya hari rayanya itu mereka tidak mengemis lagi.
Jangan, kenapa? Karena hari raya itu kan yaumu farhin wa surur. Hari raya itu kan hari orang berbahagia, hari orang itu bersenang-senang, ya kan? Ini adalah apa namanya? Jadi diharapkan tidak ada pada saat itu orang-orang itu mengemis. Ini adalah apa namanya? Jadi zakat fitri dikeluarkan. Ada yang boleh, ada yang sunnah, dan ada yang wajib. Wajibnya dikeluarkan sebelum antu'addiya qabla khurujin nasi ilal shalah. Harus ditunaikan sebelum dia keluar pergi ke lapangan. Dan kewajiban zakat fitri ini itu adalah kepada kepala keluarga dan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Artinya yang menjadi tanggungannya. Kalau dia tanggungan di rumahnya itu adalah misalnya mbahnya juga ikut, bibinya juga ikut, ponaannya juga ikut di rumahnya, maka dia harus mengeluarkan. Jadi kepala rumah tangga itu yang harus mengeluarkan. Jadi tidak harus dia mengeluarkan itu untuk anggota keluarganya saja, tidak. Tapi semua orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi di bawah tanggungannya. Artinya yang dia sendiri yang membiayai. Maka ini adalah apa namanya? Jadi itu adalah zakat fitri. Dan zakat fitri itu harus dikatakan wajibnya itu juga ketika dia punya kelebihan pada malam hari raya. Jadi pada malam hari raya dia punya kelebihan harta, maka itulah dikatakan wajib bagi dia zakat fitri. Kecuali bagi mereka yang pada malam hari raya dia susah untuk makan, maka dia tidak ada kewajiban zakat fitri, bahkan dia berhak menerima zakat fitri. Jadi ini kewajiban, yaitu adalah syaratnya itu pada malam hari raya. Jadi bukan syaratnya itu sekarang. Sekarang saya mampu punya kelebihan beras, artinya dia besok masih bisa makan. Apakah kewajiban zakat fitri sekarang? Tidak ada. Jadi wajibnya itu kapan? Ketika malam hari raya dia punya persediaan makanan itu cukup untuk besok. Kalau dia punya persiapan besok, maka itu harus dikeluarkan zakat fitri. Ini adalah apa namanya? Dan zakat fitri ini harus berupa makanan pokok. Jadi makanan pokok. Kalau kita di Indonesia makanan pokok ada yang jagung, ada yang tiwul, ada yang beras. Kita pakai secara umum. Jadi pakai global umum, yaitu adalah apa? Bahwa beras, maka dikeluarkan dari Sabang sampai Merauke, maka yang dikeluarkan adalah beras. Walaupun makanan pokoknya itu adalah misalnya ada yang wilayah tertentu, ada yang jagung, ada yang sagu, ada yang apa namanya makan tiwul misalnya. Nah, kita katakan tetap adalah apa? Yang beras itu adalah yang dikeluarkan zakatnya, karena itu secara umum. Adapun yang harus dikeluarkan yaitu satu sok makanan pokok. Satu sok itu kemarin sudah kita sebutkan, memang ada khilaf ya. Kalau Syekh Utsaimin menyebutkan satu sok itu sama dengan 2,40 gram. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan satu sok itu kan satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud itu sama dengan 2 genggaman tangan orang yang sedang, tidak terlalu besar tangannya, tidak juga terlalu kecil. Jadi sedengan. Adapun gramnya, kalau Syekh Utsaimin menyebutkan berapa? Satu sok, satu mud itu sama dengan 510 gram. Kalau Syekh Utsaimin itu satu mudnya itu sama dengan 510 gram. Berarti satu sok sama dengan berapa? Satu sok kan 4 mud. 4 mud berarti berapa? Satu sok sama dengan 2 kilo 2040 gram. Kan begitu ya kan? 2040 gram. Artinya 2 kilo 40 gram. Kalau dia mengeluarkan ini ya kita katakan itu sudah cukup. Tapi ulama yang lain menyebutkan satu sok sama dengan satu mud sama dengan 625 gram. Berarti satu sok sama dengan
2,5 kilo. Karena kalau 1 mud 625, ya kan? Kalau kali 4 kan sama dengan berapa? Kali 4 sama dengan 2,5 kilo atau 2.500 gram. Itu adalah zakat. Ada juga yang menyebutkan 2,8 kilo. Kita katakan ambil yang artinya kalau dia mau mengambil yang minimal 2,40 gram, ya kita katakan itu sudah cukup, ya kan? Itu yang cukup. Kalau yang 2,5 kilo itu yang kita katakan secara umum. Umumnya adalah 2,5 kilo. Jadi ini kalaupun dia mengeluarkan zakat fitri lebih daripada itu, ya kita katakan itu adalah yang afdoliyah, karena yang wajib telah ditunaikan, sisanya itu dihitung adalah tatawuan. Ini adalah dan kewajiban zakat fitri ini itu berlaku untuk semua, yang puasa maupun yang tidak puasa, yang sholat maupun yang tidak sholat, yang pokoknya selama dia masih muslim, artinya ya kita katakan kita menghukumi masih dia muslim, maka ya tetap dia harus dikeluarkan, dia harus mengeluarkan zakat. Jadi tidak harus kita katakan loh ini zakat fitri itu kan wajibnya bagi mereka yang berpuasa. Tidak ada menunjukkan syarat bahwa harus orang yang sudah berpuasa, harus orang yang sholat, harus orang yang mengeluarkan zakat fitri. Tidak, selama dia masih muslim, kita katakan harus dikeluarkan. Ini adalah zakat fitri. Kemudian siapa yang orang yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan yang kita sebutkan. 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah, ada 8. Yang pertama adalah al-fuqara, al-fakir. Fakir itu adalah apa? Dia punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi itu namanya fakir. Fakir punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu namanya fakir. Dia punya gaji 1 juta, habisnya 3 juta setiap bulan, ya fakir namanya. Ya kan? Artinya itu fakir. Kenapa? Gaji 1 juta tidak cukup untuk dia makan. Karena ya kita katakan kategori miskin itu, kategori fuqara itu seperti itu. Itu kategorinya ya. Dia punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau kebutuhan pokok saja tidak mencukupi, apalagi untuk kebutuhan sekundernya, ya kan? Kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Itu namanya fakir. Yang kedua, orang miskin. Apa kriterianya orang miskin? Dia punya penghasilan pas-pasan. Dia punya penghasilan cukup untuk makan kebutuhan sehari-harinya, mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Gaji 1 juta habis 1 bulan, nah itu miskin. Punya gaji 3 juta habis sebulan, miskin. Punya gaji 5 juta sebulan juga habis, miskin. Punya gaji 10 juta 1 bulan habis, miskin. Punya gaji 100 juta habis sebulan, miskin. Ya kan? Itu namanya miskin. Punya gaji 300 juta 1 bulan juga habis, miskin. Karena itu kriterianya. Karena Islam itu tidak menetapkan berapa uang, nilai uang dikatakan dia miskin, tidak. Maka kita katakan miskinnya orang Indonesia, orang miskin setiap daerah kita nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia saja itu kan UMR itu kan berbeda, ya kan? Ya enggak? Dan yang paling rendah kan Jogja. Ya kan? Untuk wilayah Jogja kan paling rendah 1,1 UMR. Ya kan? Tapi UMR Jogja 1,1 dengan di Jakarta 5 juta, 3 juta masih mending di Jogja. Ya kan? Beli sayur 2.000 masih dapat. 1.000 masih dapat sayur, ya kan? Jakarta mau beli 2.000 nggak dapat, ya kan? Karena UMR Jakarta misalnya 3, ya kan? 2,9 atau 3 lah ya. Ya kan? 3 juta. Di Jogja 1,1, mendingan hidup di Jogja, ya kan? Nah,
kita katakan itu adalah, dan Jogja kan termasuk yang paling murah kan gitu. Tapi kita ya diimbangi dengan kebutuhan sehari-hari. Tapi kita katakan ini adalah apa? Jadi tidak ada. Jadi setiap daerah sendiri itu adalah UMR itu adalah berbeda untuk kategori miskin. Apalagi untuk negara luar. Miskinnya orang Saudi, orang Arab dengan orang kita ya jauh. Ya kan? Orang Saudi miskin, mereka masih punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, ya kan, masih itu miskin. Karena kenapa pemerintah tetap menggaji, ya kan? Menggaji orang-orang miskin. Negaranya itu masih menggaji. Orang Kuwait aja penganggurannya digaji $300 per bulan. Ya. Pengangguran kategori miskinnya. Lah kita miskin dikasih apa? Istilah apa itu namanya? Biasanya dapat untuk orang miskin, ya kan? Nah, jadi ini kecil, ya kan? Nah, tapi kita katakan itu tidak ada. Maka saya katakan tadi kriteria miskin itu adalah dia punya penghasilan pas. Makanya kalau orang gajinya 100 juta kok habis sebulan juga, yaitu dinamakan miskin, ya kan? Karena tidak ada kriteria berapa gaji dikatakan dia miskin, tidak ada. Ini selama dia menggunakan dia kebutuhannya, dia kemudian mencukupi, ya kan, 1 bulan itu ya sudah. Karena tergantung juga nilai mata uang. Ada orang yang gajinya itu 2 miliar, tapi 2 miliarnya itu kan kecil, ya kan? 2 miliarnya kecil. Ada negara yang gajinya masya Allah, ya kan, fantastis, ya kan, 500 juta, ya kan, 3 miliar, tapi nilainya sama dengan di Indonesia 1 juta, kan gitu, ya kan? Jadi itu sama. Jadi karena mata uang, nilai mata uang itu kita katakan tidak ada kriteria bilang jumlah uang itu dikatakan miskin, enggak. Yang jelas kalau dia punya penghasilan cukup untuk makan, ya sudah dikategorikan dia adalah miskin, ya kan? Nah, termasuk orang yang kaya raya, dia punya perusahaan di mana-mana, tapi hutangnya juga numpuk di mana-mana, ya kan? Yang punya perusahaan kan bukan berarti dia kaya, punya mobil 10, tapi dia punya hutang tidak lunas-lunas, itu juga miskin. Ya, kita katakan kategorinya dia miskin. Kenapa? Karena uangnya dia tidak mencukupi untuk bayar hutang. Untuk membayar hutang saja tidak cukup, ya kan? Itu malah lebih fakir lagi, ya kan? Padahal dia punya mobil 20, tapi punya hutangnya lebih banyak daripada. Ini kategori miskin dan dia juga berhak untuk menerima zakat. Jadi bukan mengeluarkan zakat, justru dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga siapa? Al-amilin 'alaiha. Amil, panitia zakat. Panitia artinya orang yang mengambil zakat. Ini berhak juga mendapatkan amil ini tidak mengenal apakah dia kaya miskin, tidak. Amil tidak mengenal dia kaya miskin. Panitia bisa jadi dia orang kaya, ya kan? Bisa jadi dia orang miskin, bisa jadi dia orang fakir. Panitia, namanya panitia itu kan tidak. Karena di zaman Rasulullah yang mengambil harta zakat, mengambil onta, mengambil kambing, sapi, nah itu adalah orang-orang yang memang ditugasi dia mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Ini amil. Kemudian juga al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum itu artinya orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, supaya dikasih zakat fitri, dikasih zakat mal, supaya dia semakin kuat keislamannya. Ini orang yang baru masuk Islam. Jadi mu'allaf juga artinya, diartikan juga di samping orang yang baru masuk Islam, ya, diberikan zakat supaya dia semakin tertarik dengan Islam. Ada juga dikatakan mu'allaf itu adalah, jadi mu'allaf itu juga dikatakan orang dia belum masuk Islam, tapi dia masih diharapkan keislamannya, ya kan? Dia belum masuk Islam, belum menyatakan Islam, tapi dia punya tanda-tanda bahwa dia akan artinya bisa ditarik ke dalam Islam.
maka diberikan harta zakat supaya dia lebih mempercepat dia masuk ke dalam Islam. Jadi kalau misalnya di masyarakat dia ada orang kafir, tapi ketika kita ajak, ketika kita terus mengajak supaya dia dia semakin dekat dengan Islam, kemudian dikasih zakat supaya dia lebih cepat masuk Islam, itu adalah kita katakan orang yang termasuk berhak menerima zakat. Kemudian juga ar-riqab. Ar-riqab itu budak. Budak ini juga termasuk berhak menerima zakat. Apalagi namanya budak mukatab. Nanti ada istilah budak mukatab. Budak yang jadi Islam ketika di zaman Rasulullah itu dari harta zakat dipakai untuk membeli budak-budak. Jadi dari harta zakat untuk membebaskan budak-budak. Berapa budak harganya pada saat itu dibayar. Itu dari uang zakat. Dari uang zakat. Jadi budak ya, membeli budak. Nah, budak ini membebaskan budak itu boleh dipakai dari uang zakat. Atau budak mukatab. Mukatab itu budak yang berusaha untuk melunasi dirinya sendiri. Kan dia punya perjanjian dengan majikannya. Majikan, nah, ini kan dia budak total ya kan. Kemudian dia budak ini mengatakan, majikan, saya mau beli diri saya sendiri. Saya pengen membeli diri saya sendiri. Ya kan, kalau dijual di pasaran berapa? Misalnya 1 juta, ya kan, misalnya ya 1 juta. Majikan, saya punya uang 200.000 ini, ya kan, saya beli, saya bayar separuh dulu, saya bayar cicil uang 200.000 dulu, saya punya uang ini untuk membeli diri saya. Berarti apa? Kalau 1 juta, 1 juta berarti dia membayar 200, berarti dia bebas seperempat atau seperlima, ya kan? Berarti 24 jam dari 1/5 berapa jam? Berapa jam kalau 24 dibagi 1/5-nya? Anggaplah 5 jam lah ya. Ya kan? 5 jam kurang lah ya. Atau 4 jam 15 menit. Berarti dia bebas merdeka itu 4 jam 15 menit. Merdeka. Artinya majikannya nggak boleh nyuruh-nyuruh, nggak boleh apa, pokoknya selama 4 jam. Tinggal milih. Waktunya kapan terserah ya kan. Itu kan perjanjian aja. Apakah jam 7 sampai jam 10, apakah jam 10 sampai jam berapa, pokoknya dia bebas selama itu. Nah, ketika dia bebas, budak ini, dia berusaha untuk apa? Cari uang. Apakah dengan dia berusaha, nah ketika dia nyari uang ini dapat uang, nyicil lagi ke majikannya. Oh, ini saya punya uang 300.000, berarti sudah bayar 500.000. Berarti dia bebas merdeka 12 jam. Ya kan? 12 jam itu jadi budak. Nah, majikannya hanya boleh menyuruh dia itu selama 12 jam itu. Selebihnya itu nggak boleh. 12 jam dia merdeka, dia cari uang lagi, nah untuk melunasi. Nah, 12 jam ini dia manfaatkan, dia pergi ke Baitul Mal minta uang zakat untuk melunasi dirinya. Itu boleh. Itu namanya riqab. Paham ya? Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang berhak menerima zakat juga adalah al-gharimina. Al-gharimin, orang yang banyak hutangnya. Orang yang punya hutang, banyak hutangnya ya kan. Punya banyak hutangnya. Ini kita katakan hutang, termasuk dia orang kaya punya mobil 10, tapi hutangnya banyak. Bahkan hutangnya lebih banyak daripada harta benda yang dia miliki. Ya sudah, dia berhak meminta dari zakat untuk melunasi hutangnya, boleh. Dan ini siapa saja yang punya hutang. Antum punya hutang, saya punya hutang 2 juta. Antum pergi ke Baitul Mal atau orang-orang kaya, siapa saja yang merasa punya hutang, dan artinya 2 juta itu antum nggak bisa melunasi. Kenapa? Karena untuk makan saja susah ya kan. Nah, apalagi bayar hutang. Maka apa, sudah, antum berhak meminta untuk membayarkan hutang dari Baitul Mal. Melunasi hutang itu boleh. Jadi karena ini orang yang punya hutang itu berhak menerima zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat, artinya orang yang bersedekah kepada orang yang punya hutang, kita melunasi hutang, itu pahalanya sangat besar sekali. Besar sekali pahala yang diberikan.
Membebaskan budak juga termasuk pahala yang besar, ya kan? Karena melunasi hutang itu kan berarti kita melunasi dari dari azab bagi dia, dari siksaan bagi dia. Jadi ini termasuk jadi kalau kita ada teman kita yang punya hutang walaupun kecil, ya kan, kita punya kelebihan, ya sudah, hutang kamu biar saya yang bayar, berapa, ya kan, saya punya kelebihan begini, dia punya hutang sekian, dibayari. Itu adalah termasuk apalagi sampai orang yang, apalagi yang dihutangi itu mengatakan, sudah, hutang kamu saya bebaskan, tidak usah dibayar. Itu lebih lagi, ya. Pahala diberikan. Kalau dia yang berhutang itu keluarganya, adiknya atau kakaknya, dia mengatakan lunasi, lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Di samping dia orang muslim, dia saudara hubungan kekerabatan, belum lagi kalau dia tetangga, pahalanya besar sekali diberikan. Itu al-gharimina. Kemudian yang berikutnya adalah wa ibnus sabil, orang fisabilillah. Fisabilillah, ya, yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk di dalamnya thalabul ilm. Karena jihad itu ada dua, ada jihad perang, ya kan, ada jihad untuk thalabul ilm. Maka untuk saat ini jihad yang ada untuk saat ini adalah thalabul ilm. Maka membiayai orang thalabul ilm itu termasuk dari uang zakat kita, dari uang zakat kita, kemudian kita membiayai orang menuntut ilmu. Sudah, uang sekolah saya yang biayai misalnya, ya kan, biaya pendidikan dia dibiayai, itu termasuk besar. Karena begitu dia jadi orang baik, maka pahala yang mengalir terus menerus sampai tidak akan putus. Begitu dia mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahala kita sampai hari kiamat. Maka membiayai orang sekolah itu sangat besar sekali, ya kan? Kita membiayai orang yang sekolah itu besar, ya kan? Jadi tidak usah kita sisihkan dana kita untuk membiayai orang-orang thalabul ilm, masya Allah itu sangat besar. Apalagi kalau yang kita biayai orang-orang yang memang thalabul ilmu syar'i, ya kan, ilmu syar'i, yang mereka mempelajari ilmu syar'i itu besar sekali. Makanya pahala itu kita untuk saat ini adalah jihad itu, ya kan? Maka orang-orang yang thalabul ilm, orang-orang yang ini kita berikan zakat supaya dia membiayai, dia bisa melunasi. Apalagi kalau kita dapati bahwa mereka adalah orang miskin, orang fakir, dia punya semangat untuk thalabul ilm, ya kita tampung, kita berusaha untuk nyarikan, ya. Apalagi anak yatim misalnya yang nggak punya orang tua, ini termasuk yang sangat besar karena membebaskan dia dari kebodohan, membebaskan dia dari kejahilian, kemudian membebaskan dia dari istilahnya ini thalabul ilm. Maka menuntut ilmu itu adalah kita berusaha untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedelapan adalah ibnus sabil. Ibnus sabil artinya orang yang di dalam perjalanan. Jadi banyak kita dapati ada orang, ya saya ini dia terputus di jalan dari Jakarta mau ke Surabaya, mampir di Jogja, tidak punya dana sama sekali, udah mau ke Surabaya nggak bisa, ya sudah, maka dia berhak mengambil dari uang zakat untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Ini adalah ibnus sabil. Jadi ibnus sabil, kalau ada orang kita tidak usah kita ini jangan melihatnya kepada ini bohong apa tidak, ya kan. Kalau misalnya ada datang orang kepada kalian, misalnya saya ini saya mau melanjutkan perjalanan pergi ke Surabaya dan tidak punya dana, ya sudah, antum punya dana pada saat itu kasihkan aja, ya kan. Tidak usah bilang wah ini modus, ya kan, ini penipuan atau apa, itu urusan hati, nggak usah ditanya. Urusan hati itu adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia itu kan menghukumi secara zahirnya,
Secara zahirnya saja ya kan. Kita berikan kalau memang orang itu memang membutuhkan. Adapun dia menipu dengan ini, ya itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak usah terlalu dipusingkan dengan itu ya. Seperti orang mengemis, kalau antum mau ngasih ya kasih. Kalaupun ada tulisan di pemerintah misalnya perda sekian dilarang memberikan kepada anak jalanan, receh diberikan kepada anak jalanan. Kalau antum mau ngasih ya ngasih, nggak usah apakah dia berbohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah ya kan. Jadi jangan melihat dari sisi sekarang kan pengemis banyak orang kaya pengemis ini ya, iya kan. Tapi apakah itu kan secara mujmal, tapi orang per orang kan nggak bisa ya kan. Orang per orang kan nggak bisa ini orang kaya kan, nggak bisa ya kan? Itu kan hanya kasus saja, kasuistis kan, bahwa ada orang pengemis itu profesinya pengemis jadi orang kaya kan gitu ya kan. Tapi tidak, apakah semua pengemis itu orang kaya kan tidak bisa. Artinya orang per orang nggak bisa. Kalau memang antum mau ngasih ya kasih ya kan. Kecuali kalau secara zahirnya itu memang bertentangan dengan syariat, seperti pengemis pengamen jereng nyanyi ya nggak usah dikasih ya kan. Memang kenapa? Karena profesi itu bukan profesi secara syariat ya kan. Kalau itu kan secara zahir kelihatan bahwa itu bertentangan dengan syariat ya kan. Atau sumbangan yang acara-acara bid'ah ya kan. Ini acara sumbangan untuk nyadran kan? Sumbangan untuk kemudian sedekah laut ya kan. Nah, itu jelas, maka ini tidak boleh ya kan. Kecuali kalau dipaksa oleh pemerintah mengeluarkan ini sumbangan wajib pembangunan masjid jami' al-mutahharah, diwajibkan setiap warga 400.000 rupiah ya kan. Menyumbang warganya ada 400 kakak, diwajibkan setiap 400.000, 1,6 miliar ya kan. Nah, itu untuk pembangunan masjid. Nah, ini kita katakan mewajibkan. Kalau memang diwajibkan oleh pemerintah dan harus, walaupun dia tidak mengenal kaya dan miskin, ya itu adalah mengambil harta orang miskin dengan cara yang batil, zalim, dipaksa ya kan. Ini dipaksa untuk ya kita katakan kalau itu dipaksa oleh pemerintah, diambil, ya kita boleh, kita keluarkan, tapi yang berdosa itu pemerintahan gitu. Kan sebagaimana kisah Nabi Musa dengan Khidir ya kan. Nabi Musa dengan Khidir naik kapalnya dibocorin. Lah kenapa kok dibocorin ya kan? Iya, kenapa? Karena kalau kapal ini utuh itu sudah diambil oleh raja. Ya kan? Jadi ini jadi kalau itu dipaksa untuk mengeluarkan ya sudah. Sama dengan pajak. Pajak itu kan secara syariat kan tidak boleh, tapi kita harus mengeluarkan, ya kan? Pajak, untuk misalnya SIM, STNK, perpanjangan dan seterusnya itu kan pajak semua. Itu harus, dan itu adalah kewajiban bagi kita. Tapi ini orang-orang yang berhak, dan orang yang berhak menerima zakat ini itu boleh diberikan kepada satu orang atau boleh dibagi-bagi kepada selain selain satu orang, itu boleh. Jadi tidak ada ketetapan dari syariat. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama disebutkan di halaman itu selanjutnya, tidak halal zakat itu kepada siapa? Yang pertama orang kaya. Artinya orang yang sudah biaya kehidupannya itu sudah cukup. Jadi dikatakan kaya itu adalah apa? Jadi kaya itu bukan dari sisi gaji ya. Kaya itu siapa? Orang yang punya penghasilan melebihi dari kebutuhan sehari-harinya. Dia punya kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya. Dia punya gaji 2 juta, ternyata 1 bulan masih lebih. Nah, itu kaya namanya, ya kan? Jadi tidak ada istilah gaji 100 juta dia bisa mengumpulkan 50 juta, itu kaya. Ya kan? Dia punya gaji 5 juta bisa nabung 1 juta, kaya, ya kan? Itu namanya kaya. Jadi artinya setelah dipotong biaya kebutuhan sehari-harinya dan masih ada kelebihan.
Itu namanya orang yang kaya. Kemudian yang kedua, tidak boleh diberikan zakat kepada orang yang tenaganya itu masih sehat, kuat. Masih sehat untuk cari nafkah, masih kuat untuk cari nafkah, itu orang yang tidak berhak menerima zakat. Maka ada di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang dia itu meminta zakat dari Rasulullah. Rasulullah sebenarnya sudah melihat orang ini sehat, kuat, masih muda, ya kan. Kemudian Rasulullah SAW mau kalau mau dikeluarkan akan dikeluarkan, tapi itu Rasulullah tidak suka. Ya, diberikan kepada orang yang liqawiyin muktasib, orang yang masih sehat, kuat, masih dia bisa berusaha. Kemudian yang ketiga, tidak halal zakat itu kepada keluarga Muhammad Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah dan keluarganya itu tidak berhak dari kalangan, tentunya dari ke atas maupun ke bawah. Dari misalnya keluarga Rasulullah dari Abdul Muthalib, dari yang ke atas Bani Hashim, ya kan, dari maupun ke bawah. Cucunya Rasulullah tidak berhak, Hasan Hussein tidak berhak, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu juga tidak berhak menerima zakat. Artinya cucu cicit tidak berhak. Artinya keluarga Nabi yang ke atas maupun yang ke bawah, ini tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, tidak berhak menerima zakat adalah orang yang berada di bawah tanggungannya. Misalnya apa? Saya punya harta zakat, saya berikan kepada istri, anak-anaknya nggak boleh. Zakat mal maupun zakat fitri itu nggak boleh diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Ya kan? Tanggungannya dia, misalnya apa? Mbahnya, bibinya, ya kan, pak D-nya dia biayai, maka tidak boleh dia kasih zakat. Tidak boleh. Artinya orang yang menjadi tanggungan dan orang yang dia biayai hidupnya itu juga tidak berhak menerima zakat. Artinya apa? Misalnya begini, artinya orang yang menjadi tanggungan dia, segala hidupnya itu dia tanggung, maka itu tidak berhak menerima zakat, walaupun tidak satu rumah. Paham ya? Walaupun tidak satu rumah itu dia karena dia menjadi tanggungan dari keluarganya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kemudian juga tidak berhak menerima zakat itu adalah orang kafir. Orang kafir secara umum. Tapi kalau tadi yang kita sebutkan kafir yang masih diharapkan keislamannya, itu boleh. Apalagi kalau kafir harbi. Oh, kafir harbi sama sekali nggak boleh. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini yang tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan Kitabus Shiyam. Satu kali pertemuan, insyaallah. Kita akan berbicara tentang puasa. Selesai zakat, puasa. Puasa secara bahasa as-siyam atau as-saum, secara bahasa artinya limsak, menahan. Itu secara bahasa. Jadi puasa itu artinya secara bahasa artinya menahan. Dan maknanya umum, maknanya masih umum. Karena saya menahan untuk tidak berbicara, namanya apa? Puasa, ya kan? Bungkam tidak mau berbicara itu kan juga namanya puasa. Orang yang tidak makan juga namanya puasa. Orang yang menahan untuk tidak bersedekah itu juga namanya puasa. Orang yang menahan tidak safar itu juga namanya puasa. Jadi puasa itu artinya menahan, maknanya umum. Adapun menurut istilah, puasa itu adalah apa? Al-imsaku anil muftirat. Jadi menahan dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian dari puasa menurut istilah. Dan pengertian puasa menurut istilah yang dimaksudkan adalah tidak maknanya secara umum. Ya kan? Jadi ini
menahan dari segala yang membatalkan puasa, baik itu dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu makna pengertian dari puasa menurut istilah. Adapun dalil yang menunjukkan pensyariatan puasa adalah dalam Al-Quran. Dalilnya adalah dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah dan Ijma'. Adapun dari Al-Quran itu sudah ma'ruf, ya kan? Setiap bulan Ramadan mesti kita dapati ayat ini. Semua penceramah bicaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua dalil, ya kan? Dalil yang menunjukkan, nah ini kutiba artinya apa? Wajib, ya kan? Kutiba, saya katakan tadi lafaz wajib itu kan macam-macam, ya kan? Ada faradha, ada kataba. Itu maknanya wajib. Termasuk kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Ini semuanya kutiba maknanya wajib. Dan juga dalil yang kedua firman Allah, syahrul ramadhan alladzi unsila fihil Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang telah melihat hilal, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia, itu perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Saya pengen mengulangi. Wajib itu kapan dikatakan itu wajib? Kapan sesuatu hukum itu dikatakan wajib? Pertama, apabila ada perintah. Yang kedua, apabila artinya ada perintahnya, ada perintah, ya. Perintah itu menggunakan kata-kata perintah. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr atau lamul amr. Fi'il amr atau lamul amri. Falyasumhu itu menggunakan fi'il lamul amr. Lamul amr. Kemudian itu yang pertama, ada perintah. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa Nabi SAW pernah meninggalkan puasa? Ada riwayat bahwa Nabi SAW meninggalkan puasa? Tidak, ya kan? Tidak pernah ditinggalkan. Yang ketiga, kriteria wajib yang ketiga adalah apa? Ada ancaman bagi yang meninggalkan. Jadi hukum itu dikatakan wajib kalau di sini ada tiga. Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah apa? Ada ancaman. Contoh, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok puasa Ramadan dikatakan wajib? Pertama, ada perintah. Ada nggak perintahnya puasa Ramadan? Ada, ya kan? Man syahida minkum syahra falyasumhu. Itu perintah. Atau dalam riwayat, dalam hadits dari Nabi SAW banyak. Idza ra'aitumuhu fasumu. Ya kan? Itu menggunakan fil amr. Yang kedua, pernah Nabi SAW meninggalkan puasa Ramadan? Tentunya dengan sengaja, ya. Kita masukkan adalah dengan sengaja. Tidak. Ada nggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan? Ada ancaman? Ada. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Pertama, ada perintah. Iya kan? Yang kedua, pernah Nabi SAW meninggalkan sholat wajib? Tidak. Ada ancaman bagi mereka meninggalkan sholat wajib? Ada. Maka sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Birrul walidain hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Pertama, ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pernah Nabi SAW durhaka sama orang tuanya? Tidak, ya kan? Artinya kemudian yang ketiga, ada ancaman bagi mereka yang durhaka sama orang tua? Ada. Berarti menunjukkan apa? Birrul walidain itu hukumnya adalah wajib. Semua, ya kan? Haji bagi yang mampu hukumnya apa? Wajib. Pertama, ada perintahnya. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya kan? Karena Nabi SAW setiap tahun haji, tidak pernah meninggalkan. Artinya selama dia masih mampu, dia akan mengerjakan. Kemudian yang ketiga adalah ada ancaman bagi mereka yang mampu kemudian tidak menunaikan ibadah haji. Ada ancaman bagi mereka yang mampu, lah ya, mampu kemudian tidak menunaikan ibadah haji, maka ada ancaman. Ini menunjukkan bahwa itu adalah wajib.
Jadi semua hukum wajib di dalam Islam itu ada 3 ini. Kita cari 3 ini, ya kan? Adalah apa namanya, perintah tidak pernah dikerjakan oleh, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau itu perintah, kalau itu larangan tidak pernah dikerjakan. Kalau haram sama dengan haram. Haram itu kapan dikatakan haram? 3 juga. Pertama ada larangan. Yang kedua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga ada ancaman seperti zina. Zina itu hukumnya apa? Haram. Kenapa kalau zina itu haram? Pertama ada larangan, ya kan? Wala taqrabuz zina. Ada larangan. Yang kedua, pernah Nabi SAW mengerjakan zina? Tidak, ya kan? Kemudian ada ancaman bagi mereka yang berzina? Ada. Berarti zina itu hukumnya apa? Haram. Semua. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Minum khamar itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena pertama ada larangan. Yang kedua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga ada ancaman. Nah, itu menunjukkan bahwa adalah haram. Kan beda dengan sunnah. Sunnah itu apa? Nah, artinya apa? Kalau tidak ada ancaman atau pernah dikerjakan ditinggalkan oleh Nabi, maka itu menunjukkan kepada sunnah. Contoh, sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Nah, pertama ada perintah, ya kan? Ada nggak perintahnya sholat duha? Ada. Tapi pernah Nabi SAW meninggalkan sholat duha? Nah, pernah Nabi SAW meninggalkan sholat duha? Pernah, ya kan? Artinya Nabi SAW meninggalkan sholat duha. Ada nggak ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat duha? Tidak ada ancaman. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah sunnah bukan wajib. Paham ya? Jadi itu hukum dikatakan wajib seperti itu. Dan sama dengan makruh. Makruh itu ada larangan, tapi Nabi SAW pernah mengerjakan. Contoh, kencing berdiri, ya kan? Contohnya kencing berdiri, kalau dikatakan itu makruh misalnya, ya kan? Ada larangan nggak kencing berdiri? Ada larangan kencing berdiri? Ada, ya kan? Ada larangan kencing berdiri. Apa namanya? Pernah Nabi SAW kencing berdiri? Pernah. Artinya Nabi SAW sendiri pernah mengerjakan. Dalil menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Paham ya? Jadi itu tidak menjadi wajib. Ada nggak ancaman kalau kencing berdiri? Tidak ada. Jadi itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa hukum ini tidak menjadi haram. Bahwa kencing berdiri tidak menjadi haram. Tapi itu dijatuh kepada yang makruh, ya kan? Jadi itu hukum. Jadi ini patokan-patokan, kaidah-kaidah untuk menunjukkan apa? Tapi beda dengan khususiyah ya. Beda dengan khususiyah. Artinya ada yang khusus bagi Nabi SAW, seperti misalnya sholat malam bagi Rasulullah itu adalah wajib. Itu adalah khususiyah. Jadi memang tidak berlaku untuk umatnya. Jadi hukum itu ada yang hukum itu hanya khusus kepada Rasulullah SAW, tapi tidak berlaku untuk umatnya. Seperti misalnya sholat malam bagi Rasulullah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau bagi umatnya sunnah, kan gitu ya kan? Artinya apa? Kalau kita kenapa? Karena Rasulullah itu kan tidak pernah meninggalkan sholat malam, ya kan? Jadi itu wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita itu tidak menjadi wajib. Seperti apa lagi? Istri Nabi SAW, istrinya lebih dari 4. Itu kan khususiyah, hanya khusus pada diri Rasulullah, tidak berlaku untuk umatnya. Umatnya hanya diberikan batas maksimal 4, kan gitu ya kan? Nah, karena ada sahabat yang punya istrinya 10, sudah cerai, ambil 4, yang lain ceraikan. Ada lagi yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya punya istri 8, nah, ambil yang 4, ceraikan yang 4. Ya kan? Itu adalah apa? Kenapa? Karena maksimal, dikasih maksimal, ya kan? Itu adalah khususiyah. Termasuk di dalamnya apa? Menabur kembang di kuburan. Itu adalah khusus bagi Rasulullah SAW dan tidak berlaku untuk umat. Maka umatnya Rasulullah dilarang menabur kembang di kuburan. Kenapa? Karena Rasulullah menabur kembang di kuburan tujuannya apa? Karena Rasulullah, kita mengatakan dalam hadits dari Abdullah bin Abbas, itu kan menancapkan pelepah daun kurma supaya apa?
diringankan siksanya dua penghuni ini selama pelepah daun korma ini masih basah, ya kan? Lah kalau kita menabur kembang, ada nggak jaminan kita bisa meringankan kuburan, siksanya orang yang di dalam kuburan? Tidak ada, ya kan? Iya kan? Hatta sahabat, hatta Abu Bakar sendiri tidak bisa memberikan keringanan kepada penghuni kuburan. Dan ini adalah khususiyah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bisa mendengar, bisa melihat siksaan dua penghuni kuburan ini. Dan itu kelebihan yang diberikan, dan itu hanya khususiyah pada diri Rasulullah. Termasuk juga khususiyah pada diri Rasulullah SAW itu apa? Rasulullah seluruh tubuhnya bisa dijadikan barokah, tabarruk, ya kan? Ludahnya Nabi direbutkan oleh sahabat, ingusnya Nabi diperebutkan oleh sahabat untuk tabarruk, ya kan? Keringatnya Nabi SAW diperebutkan, ya. Itu diperebutkan. Baju Rasulullah SAW diperebutkan oleh sahabat. Siapa yang mau baju saya? Oh, semuanya. Seandainya harus perang, harus gelut untuk mendapatkan baju Rasulullah, itu akan mereka lakukan, para sahabat. Karena mereka bangga kalau mereka pakai pakaiannya Rasulullah, karena tabarruk, ya kan? Tapi selain dari Nabi nggak boleh. Ada kiai ngasih peci di depan, kasih santrinya ini untuk tabarruk, wah, diperebutkan oleh santri, itu haram hukumnya, ya kan? Itu haram hukumnya, memperebutkan apa namanya, pecinya kiai diperebutkan. Nah, itu kiai nggak bisa dijadikan tabarruk. Nah, diperebutkan sandalnya, bajunya. Maka termasuk kebidahan, kesyirikan, memperebutkan kiswah Ka'bah, kain Ka'bah diperebutkan ketika sudah dicopot, diperebutkan, digunting-gunting, bahkan dijual, ya kan? Nah, digunting untuk apa? Tabarruk. Kayak ini nggak boleh, ya kan? Nah, tapi kalau Rasulullah ini kita katakan khususiyah. Nabi adalah khususiyah. Bajunya digunting-gunting, diambil barokah, itu betul, ya kan? Air wudhunya Nabi SAW selalu diperebutkan. Ini kita katakan adalah khususiyah. Khususiyah. Termasuk juga di dalamnya khususiyah itu adalah apa? Bahwa apa namanya, seperti khatam yang ada pada diri, yang menunjukkan ciri an-nubuwah, ciri kenabian dan Rasulullah itu adalah apa? Di punggungnya ada khatam, ada apa namanya, tai lalat sebesar telur burung dara. Nah ini adalah tabarruk. Jadi kita katakan adalah khususiyah. Kenapa? Yang punya ciri khusus itu hanya pada diri Rasulullah. Kalau sekarang ada punya orang tai lalat sebesar telur burung dara, apakah kemudian wah ini apa namanya, sakti mandraguna, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Tidak bisa untuk kita katakan apa namanya, untuk menunjukkan bahwa dia punya kelebihan. Ini kita kembali lagi bahwa apa namanya, jadi ini puasa, ya, nggak tahu sampai kemana tadi. Itu kewajiban puasa. Jadi kita tadi kembali kepada hukum wajib, kapan itu haram, kapan itu sunnah, kapan itu makruh. Kalau boleh, mubah itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu namanya mubah. Tidak ada perintahnya, tidak ada juga larangannya. Seperti berburu, ada nggak perintahnya berburu? Tidak. Ada nggak larangan berburu? Tidak ada. Ya boleh, berburu itu boleh, iya kan? Seperti makan ayam, boleh nggak? Boleh. Makan daging ayam, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ada nggak perintah harus makan ayam? Tidak ada. Ada nggak larangan makan ayam? Tidak ada. Ya sudah, itu boleh, ya kan? Pakai HP, ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Ada nggak perintah harus pakai HP? Tidak ada. Ada nggak larangan tidak boleh pakai HP? Tidak ada. Ya berarti boleh. Paham ya? Jadi boleh itu karena tidak ada perintah, juga tidak ada larangan. Tidak ada pahala, juga tidak ada dosa. Iya kan? Iya enggak? Ada nggak pahala kalau saya pakai HP? Ada pahala? Tidak ada. Ada nggak dosa kalau saya tidak pakai HP? Tidak ada. Ya boleh. Namanya boleh, ya kan? Jadi itu adalah pakai mic ini hukumnya apa?
Boleh. Ada perintah harus pakai mic? Ada perintah harus pakai mic? Tidak. Ada ancaman kalau tidak pakai mic? Siapa yang ceramah tidak pakai mic, dapat kaza wa kaza, dapat begini dan begitu. Nggak ada ya kan? Jadi kita katakan bahwa hukum aslinya itu adalah boleh. Jadi ini kita kembali ke puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Karena pertama ada perintah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, namanya puasa Ramadan. Yang ketiga adalah apa? Ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan. Itu dalil. Kita katakan dalil pensyariatan puasa Ramadan. Kemudian siapa orang yang wajib puasa Ramadan? Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang wajib puasa Ramadan? Yang pertama adalah orang Islam. Yang wajib puasa Ramadan adalah orang Islam. Berarti yang tidak wajib itu siapa? Orang kafir, ya kan? Orang kafir, baik itu kafir asli Yahudi dan Nasara. Yang kedua kafir murtad. Yang ketiga adalah kafir musyrik. Karena kafir itu ada tiga ya. Kafir itu ada tiga. Pembagian kafir. Yang pertama kafir asli. Asli itu siapa? Yahudi dan Nasara. Itu kafir asli. Yang kedua kafir murtad. Artinya keluar dari agama Islam. Yang ketiga namanya kafir musyrik. Musyrik ini siapa saja ya kan? Apakah orang Islam yang melakukan kesyirikan atau yang menyembah kepada selain Allah seperti Hindu, Buddha, itu namanya agama musyrik, ya kan? Konghucu itu juga agama musyrik. Kemudian apa lagi? Mimbar kepercayaan, ya kan? Darmo Gandul, Gatoloco, itu semuanya adalah apa? Kita katakan adalah termasuk agama musyrik. Agama musyrik ya. Ini termasuk di dalamnya juga orang yang ya kita katakan termasuk agama musyrik yang menjadikan kepada Nabi itu sebagai Tuhan. Ya kan? Menjadikan artinya apa, makhluk itu sebagai Tuhan. Ya kan? Seperti kita katakan Syiah termasuk agama musyrik. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala macam penyembahan kepada selain Allah, ya kan? Mereka itu menyembah kepada imamnya. Imamnya itu dijadikan sebagai Tuhan, bahkan melebihi daripada Rasulullah. Imamnya mereka itu lebih daripada Rasulullah, ya kan? Dan melebihi daripada yang lain. Mereka menganggap Tuhan, imamnya itu adalah sebagai Tuhan. Karena rukun Islamnya mereka itu adalah apa? Rukun Islamnya itu harus ada al-wilayah, ya kan? Jadi imam. Jadi imam itu adalah sebagai, nah ini kita katakan Syiah itu, maka para ulama juga mengatakan Syiah itu bukan agama Islam. Karena Imam Abu Qatadah sendiri, tabi'in, ketika ditanya tentang 72 golongan, ya kan? Bahwa Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 di neraka, yang satu di surga, ya kan? Kemudian ada yang bertanya, kok Syiah tidak dimasukkan ke dalam? Karena begini, saya ulangi, 72 golongan 73 golongan Islam itu kan terpecah karena hadis mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sabaina firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu di surga, yang 72 di neraka. Kemudian dijelaskan 72 itu siapa? Itu dia jelaskan kembali kepada 4. Kembali kepada 4, artinya apa? Gembongnya itu ada 4. Gembongnya itu ada 4. Yang pertama adalah Murji'ah, ya kan? Yang kedua adalah Khawarij. Yang ketiga adalah Jabariyah, Qadariyah. Ini dibagi 4. Berarti masing-masing bercabang berapa ini? Setiap satu kelompok ini bercabang berapa? 18. Karena 18 kali 4 kan 72, ya kan? Jadi bercabang masing-masing 18. Ada yang bertanya, loh kok Syiah tidak dimasukkan? Padahal Syiah kan sudah ada di zaman Rasulullah, ya kan? Ditanya, kenapa kok Syiah tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan itu? Loh antum kan tanya kepada saya tentang apa?
kelompok dari Islam. Nah, kelompok dari Islam saya sebutkan ini, 4 ini. Nah, saya tidak menganggap Syiah itu termasuk dalam kelompok Islam. Ada yang menyebutkan 5. Ada yang menyebutkan 5. Di antaranya adalah apa? Asy'ariyah. Ada yang menyebutkan 6. Jadi apa namanya? Dan tidak ada satupun yang memasukkan Syiah itu masuk dalam kelompok dari 72 kelompok itu. Syiah itu dimasukkan, tidak ada. Jadi Syiah itu tidak masuk dalam 72 golongan. Yang 72 itu kan dari kelompok Islam, dan Syiah saya menganggap itu bukan dari kelompok Islam. Jadi ini maka kita katakan Syiah itu termasuk agama musyrik, ya kan? Masuk dalam kategori dia agama gado-gado. Gitu. Semuanya agama ada di dalamnya. Ini Syiah. Itu yang pertama, yang wajib puasa adalah orang Islam. Karena syaratnya, dalil yang menunjukkan adalah bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Jadi puasa itu wajib ketika sudah melewati yang pertama, yaitu apa? Syahadatain, ya kan? Ya enggak? Jadi puasa itu baru bisa dilakukan setelah syahadatain. Kalau tidak ada syahadatain, maka yang 2, 3, 4 itu enggak ada. Ya kan? Tidak ada. Yang kedua, syaratnya, wajibnya puasa yang kedua itu adalah orang yang berakal. Syarat wajibnya adalah orang yang berakal. Jadi berakal itu ya apa namanya, kalau ditanya bisa jawab, itu namanya berakal. Tidak mengenal, iya kan? Ditanya, siapa namamu? Ali. Oh, itu berakal namanya. Ya kan? Kalau ditanya, siapa namamu? 100 rupiah. Nah, itu nggak ada, itu berarti nggak berakal, ya kan? Konslet. Ditanya nama kok jawabnya 100 rupiah, ya kan? Itu konslet namanya, ya kan? Jadi berakal itu kalau ditanya bisa jawab. Nah, itu namanya berakal. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa yang ketiga adalah balik, dewasa. Kalau sudah dewasa. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya puasa itu mampu. Jadi bukan orang yang sakit. Bukan orang yang sakit. Kalau dia mampu, ya sudah. Dia mampu berpuasa walaupun usianya sudah tua, 50 tahun, 60 tahun. Kalau memang mampu berpuasa, ya artinya apa? Wajib, ya kan? Kalau dia mampu. Tapi kalau sudah tidak mampu, baik tidak mampu pertama dari sisi karena sudah tua, renta, ya kan? Sudah apa namanya, sepuh, ya kan? Usianya sudah tua, ajus. Yang kedua apa? Yang kedua itu tidak mampu mungkin karena fisik, jadi sakit, ya kan? Tidak mampu karena sakit. Juga tidak mampu karena misalnya apa namanya, kekhawatiran itu akan membahayakan pada dirinya atau membahayakan kepada bayi, seperti wanita hamil, wanita menyusui. Ini adalah wajibnya itu ketika orang itu mampu. Yang kelima, siapa yang kelima? Biruyati hilal. Di sini wajibnya puasa itu ketika melihat hilal. Artinya yang melihat hilal itu wajib berpuasa. Bagi yang tidak melihat, kalau tidak terlihat hilal, maka menyempurnakan bulan Syaban 30 hari, ya kan? Ini artinya penetapan puasa. Penetapan puasa itu kapan? Pertama, ketika melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka menggenapkan bulan Syaban itu 30 hari. Kalau juga sudah menyempurna, dan yang ketiga, penetapan puasa yang ketiga itu kalau yang memberikan saksi itu 1 orang. Kalau untuk puasa cukup 1 orang saksi itu sudah cukup. Tapi kalau hari raya Idul Fitri maka harus minimal 2 orang. Ya kan? Karena apa? Karena kalau 1 orang itu untuk menetapkan puasa, karena biasa itu puasa kewajiban. 1 orang itu sudah cukup. Tapi kalau untuk membatalkan puasa itu harus minimal 2 orang. Untuk membatalkan puasa minimal 2 orang. Jadi untuk hari raya. Tapi ini kemudian syarat wajibnya puasa yang ini kita katakan syarat puasa, ya. Syarat wajibnya puasa itu harus ada niat. Artinya niat untuk berpuasa.
Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah apa? Adamul mawani. Tidak ada yang penghalang puasa. Tidak ada penghalang puasa. Penghalang puasa contohnya apa? Hah? Ada yang tahu penghalang puasa? Haid, nifas. Keluarnya darah haid pada wanita atau keluarnya darah nifas. Itu termasuk penghalang. Maka tidak ada kewajiban puasa baginya karena di situ ada penghalang. Tapi ini adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan perintah puasa, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Jadi kalimat faqdurulah artinya jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, jika kalian melihat hilal maka berbukalah. Jika tertutupi oleh kalian, artinya tidak terlihat oleh kalian hilal, maka faqdurulah. Itu bacanya faqduru lahu, bukan bacanya faqdiru lahu. Karena ini beda, ini termasuk salah satu sebab perselisihan di antara para ulama adalah apa? Beda bacanya. Apa bedanya kalau dibaca faqduru dengan faqdiru? Ada bisa membedakan? Sama-sama hurufnya ya, tapi harakatnya beda. Faqduru lahu dengan faqdiru lahu. Du dengan di. Faqdu dengan faqdi. Apa bedanya? Ada yang bisa menyebutkan? Ini bedanya, ini salah satu sebab perselisihan ya. Sebab perselisihan dalam masalah fikih diantaranya adalah apa? Beda bacaan. Seperti dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah, perbedaannya itu begini apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fattasilun nisa fil mahid wa la tubashiruhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu bacaan. Ada juga yang membaca fa iza tathurna. Fa iza tatahharna dengan fa iza tathurna, hurufnya sama tapi harokatnya berbeda, ya kan? Dan itu tentunya berdampak kepada hukum. Kalau dibaca faiza tatahharna artinya kalau mereka wanita haid sudah mandi baru boleh kamu campuri. Tapi kalau dibaca tathurna, kalau mereka itu sudah bersih dari haidnya boleh kamu campuri walaupun belum mandi. Kan sudah beda ya kan? Beda hukum. Sama dengan hadis ini. Faqduru lahu dengan faqdiru lahu. Mana faqduru? Faqduru artinya apa? Sempurnakan betul-betul sampai 30 Sya'ban, ya kan? Tapi kalau faqdiru artinya apa? Cukupkan 29 hari, besok itu sudah puasa Ramadan. Itu sudah hukum, implikasinya kepada hukum, ya kan? Kalau faqduru suruh menggenapkan. Menggenapkan menjadi berapa? 30. Tapi kalau faqdiru cukupkan 29 itu, besok apa? Ramadan. Kalau yang faqdiru besok itu belum Ramadan, ya kan? Besok itu masih 30. Tapi kalau faqdiru besok itu sudah puasa. Itu beda, karena faqdiru itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Kalau faqdiru itu mazhabnya jumhur. Hanabila, Syafi'i maupun Maliki. Ini dari beda bacaan. Jadi termasuk dalam dalil yang menunjukkan faqduru itu dalam hadis yang lain. Kenapa dikatakan fa'akmilu iddata Sya'ban salasin? Genapkan, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Itu dalil yang menguatkan bahwa dibaca faqduru, jangan dibaca faqdiru ya. Ini harus jadi kalau dibaca, kalau kita tanya faqduru dengan faqdiru apa bedanya, kalau tidak bisa jawab itu ya harusnya kita tahu tentang masalah ini. Bahasa Arab pun juga kita pelajari. Ini tentang syarat wajibnya puasa. Kemudian yang berikutnya, puasa itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ya kan? Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu ada berapa? Ada berapa puasa wajib?
Saya tanya, ada berapa puasa wajib? Puasa yang wajib titik-titik ada berapa? Ada berapa puasa wajib? A 4, B 5, C 2, D 3, E 6. Kira-kira ada berapa puasa yang wajib? Hah? Ini pilihan dia kan. A 4, B 5, C 2, D 3, E 6. Puasa yang wajib ada berapa? Hah? Ada berapa puasa yang wajib? Ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, ya kan? Puasa Ramadan wajib ya kan? Yang kedua puasa nazar, hukumnya adalah wajib. Puasa ketiga, apa puasa yang ketiga wajib? Antum sering melakukan tapi antum nggak tahu kalau itu wajib. Apa? Puasa qadha. Qadha itu iya kan? Wajib atau sunnah itu qadha? Karena qadha itu mengganti yang wajib, iya kan? Mengganti di luar Ramadan, iya kan? Puasa qadha itu hukumnya apa? Wajib. Yang keempat puasa yang keempat. Ayo, masuk. Yang keempat puasa wajib, yang keempat puasa kafarah. Puasa kafarah. Kafarah itu dari tebusan, nebus. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu salah satu kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa ini hukumnya apa? Wajib, iya kan? Orang yang melanggar sumpah, ya kan? Melanggar sumpah. Pelanggaran sumpah ya, apa saja sumpahnya dia langgar. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu tidak akan saya campuri seminggu. Nanti malam sudah dicampuri. Berarti apa? Ini namanya melanggar sumpah. Melanggar sumpah harus membayar. Bayar apa? Kafarah, iya kan? Apa kafarahnya orang yang melanggar sumpah? Salah satunya adalah puasa 3 hari berturut-turut, iya kan? Puasa. Nah, puasa ini hukumnya apa? Wajib. Jadi kita katakan adalah kafarah. Namanya puasa kafar. Jadi puasa wajib itu ada 4 ya. Jadi taib itu kalau puasa sunnah ya saya kira banyak, ya kan? Ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Arafah, puasa Muharram, ya kan? Ada puasa apa lagi? 1 hari berpuasa, 2 hari berbuka. Itu puasa sunnah semuanya. Baik, sekarang kita lihat masalah niat. Niat pada puasa wajib itu harus di malam hari. Tapi kalau niat untuk puasa sunnah boleh di siang hari. Sekarang ini misalnya 10:30. Dari pagi, dari subuh belum sarapan, belum makan apa-apa sampai jam 10:30. Dan belum ada niat puasa. Terus dia mengatakan jam 10:30, wah saya hari ini pengen meneruskan puasa. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau dia belum ada niat puasa wajib, misalnya belum ada berita, bingung dia ya kan. Nanti malam itu, ini hari ini sudah puasa belum ya? Sudah terlihat hilal belum? Puasa Ramadan, ya kan? Dia belum makan dari pagi sampai sekarang. Ini sudah puasa Ramadan atau belum? Ya kan? Dapat berita, oh ini hari ini tadi malam sudah terlihat hilal. Tadi malam sudah terlihat hilal. Kemudian ya sudah, kalau begitu saya puasa hari ini. Boleh apa tidak? Puasa wajib? Puasa Ramadan boleh nggak dia puasa Ramadan 10:30 dia niatnya? Tidak boleh. Itu harus diganti. Kalau misalnya dia yakin padanya memang hari ini puasa, maka dia tidak puasa, ya kan? Maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Kenapa? Karena puasa wajib itu harus niatnya di malam hari. Mana dalil yang menunjukkan? Adalah hadis dari Nabi SAW, "Man lam yubaiti siyam minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa wajib itu di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tapi kalau puasa sunnah di siang hari boleh, ya kan? Tapi sampai kapan? Misalnya jam 2, dia jam 2 siang belum makan sama sekali dari pagi,
sampai jam 2 belum makan apa-apa. Terus dia mengatakan jam 2 itu, kalau begitu saya teruskan puasa saya sampai maghrib. Boleh apa tidak? Puasa sunnah loh ya, ini saya bukan puasa wajib, puasa sunnah. Boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, karena syaratnya itu sampai matahari tergelincir. Kalau puasa sunnah boleh, tapi syaratnya sampai matahari tergelincir. Kemudian yang berikutnya, saya hanya meringkas ya. Siapa orang-orang yang diwajibkan puasa? Siapa orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Kalau orang yang diwajibkan puasa tadi sudah ya. Muslim, balik, akil, kemudian apa tadi, mampu, tidak ada penghalang, ya kan? Itu yang melihat hilal, itu kan yang wajib. Sekarang yang siapa orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa, dikasih keringanan tidak berpuasa Ramadan. Siapa? Ada di sini ada kita buat rinciannya. Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit itu orang sakit diberi keringanan tidak berpuasa. Pertanyaan, apakah semua sakit dibolehkan tidak berpuasa? Tidak. Sakit yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa? Nah, di sini sakit para ulama membagi dua. Sakit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, ada sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit yang pertama, sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, kriterianya tidak berpuasa adalah tiga. Ada 3 kriteria sakit yang diberi keringanan tidak berpuasa. Ini maksudnya sakit yang diharapkan kesembuhannya ya. Sakit yang diharapkan kesembuhannya itu kriterianya ada 3. Yang pertama, sakit yang apabila dia berpuasa bertambah penyakitnya, maka tidak berpuasa, diberi keringanan tidak berpuasa. Sebab kalau dia berpuasa sakitnya bertambah, maka kita katakan apa? Diberi keringanan. Yang kedua, sakit yang apabila dia berpuasa memperlambat kesembuhannya, jadi kesembuhannya jadi terlambat. Yang ketiga, puasa yang apabila orang yang sakit apabila dia berpuasa itu memberikan dampak langsung kepada tubuhnya. Begitu dia puasa, orang sakit puasa semaput, nah itu diberi keringanan tidak berpuasa. Ini kriteria sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ya sudah, memang tidak ada kewajiban puasa. Seperti siapa? Sakit tahunan. Kan ada sakit tahunan, ya kan? Artinya memang sakit terus menerus, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, itu sudah kita katakan tidak ada kewajiban baginya puasa. Ini banyak. Seperti apa contohnya? Saya kira banyak ya sakit ya. Kita dapati berita misalnya sakit apa? Orang yang badannya tidak bisa tumbuh besar. Kan ada usianya sudah 27 tahun kok badannya masih setengah meter, 1 meter, ya kan? Jadi memang sakit yang tidak bisa dan tidak mampu, ya sudah, berbaring terus di tempat tidur tahunan, sepanjang harinya itu hanya di tempat tidur. Ada orang yang misalnya yang kepalanya besar itu, itu semuanya autis, ya kan? Penyakit autis yang memang tidak bisa dia berpuasa. Ya sudah, kita kata namanya sakit sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi ini tidak ada kewajiban, tidak ada. Yang kedua, orang yang kedua diberi keringanan tidak berpuasa adalah orang musafir. Musafir ini mutlak. Musafir mutlak. Apakah musafir itu kaitannya dengan jarak waktu, ya kan? Jadi artinya semua jenis safar itu ada termasuk dalam hukum taklif.
Ada yang namanya safar wajib, ya enggak? Safar wajib contohnya apa? Haji, itu kan namanya safar wajib. Untuk haji umroh itu kan wajib, ya kan? Itu namanya safar wajib. Safar yang wajib contohnya apa? Perintah orang tua. Lebaran kamu harus pulang. Tidak ada alasan, ya kan? Nah, itu sudah wajib, ya kan? Orang tua nyuruh pulang ya wajib pulang. Ya kan? Ya lah ongkosnya gimana? Pokoknya wajib, ya kan? Orang tua yang nanggung. Ya, itu kan wajib, ya kan? Tidak ada alasan. Antum lebaran nggak ada kegiatan juga, nggak ada libur, kemudian apa namanya? Disuruh pulang ya wajib pulang, ya kan? Kecuali memang ada oh ini ada tugas kuliah nggak bisa diselesaikan, ada ini ya itu lobby sama orang tua, ya kan? Nah, karena hukum itu bisa aslinya wajib tapi bisa turun menjadi sunnah, ya kan? Bisa turun menjadi boleh, bisa turun menjadi, tapi itu safar yang wajib. Kemudian safar yang sunnah contohnya apa? Safar i'tikaf di 3 masjid, ya kan? Contoh i'tikaf di 3 masjid, pengen i'tikaf ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu hukumnya apa? Ini safar apa namanya? Safar sunnah, safar yang sunnah. Kenapa? Karena tadi safar perintah orang tua, tapi orang tua tidak memerintahkan, tapi dengan lobby bisa di ini, itu sunnah hukumnya. Artinya silaturahim ke kerabat, menyambung tali silaturahim ke kerabat, itu adalah safar yang sunnah, tidak menjadi wajib karena tidak ada perintahnya. Orang tua tidak nyuruh pulang, tidak ini, tapi dia datang, ya kan? Nah, itu adalah sunnah bagi dia. Kemudian yang safar yang muharram contohnya apa? Safar pergi ke Bali lihat orang telanjang, nah, itu safar haram namanya, iya kan? Safar hanya pengen nonton orang telanjang, ngapain pergi ke Bali, ya kan? Nah, Bali dan Jogja, ya kan? Kemudian apa? Safar yang haram contohnya apa? Berjudi. Wah, saya pengen ke Jakarta merampok, nah itu safar haram namanya, ya kan? Berjudi, pengen berzina, pengen apalah, ya. Ada safar yang makruh hukumnya. Nah, ada safar yang makruh. Apa namanya? Safar yang tidak ada tujuannya. Mau apa nggak tahu, ya kan? Yang penting pergi, ya kan? Keluar dari rumah dia pengen kemana, tidak ada tujuan sama sekali, pokoknya safar nggak ada ini, itu safar yang dilarang, makruh hukumnya. Makanya kan ketika seorang suami pergi dari rumah, keluar dari rumah tanpa tujuan, karena ngambek sama istrinya, dia pergi kemana gitu nggak tahu, ya kan? Semarang ke mana, Jakarta, tanpa alasan, tanpa tujuan, hanya gara-gara ngambek sama istrinya, ngambek sama siapa, terus kemudian pergi. Nah, ini namanya safar yang makruh. Ada lagi safar yang mubah. Safar yang mubah contohnya apa? Safar untuk dagang, pergi ke Tanah Abang belanja, Pasar Senen belanja, dijual ke Jogja, itu kan safar mubah namanya, ya kan? Ini safar yang mubah. Pergi ke mana? Surabaya, Pasar Turi, belanja apa, dijual ke Jogja. Pergi ke Jakarta, Jatinegara, beli batu akik, dijual ke Jogja. Safar mubah namanya. Karena di Jatinegara itu batu semua, ya kan? Di pasar Jatinegara itu kan pasar apa? Ada pasar batu, khusus pasar batu, ya kan? Batu permata banyak sekali. Mau cari yang paling murah sampai yang miliaran ada. Sampai yang kristal, sampai yang apa ada di sana, di pasar Jatinegara. Saya udah keliling masalahnya, udah sampai di lantai, udah keliling di sana, ya. Tapi tidak nyari batu akik, ya kan. Jadi itu adalah apa? Pergi ke pasar Jatinegara, belanja sepatu, ya kan? Kan ada tuh pasar Jatinegara, pasar khusus sepatu, grosir sepatu. Mau cari kulit apa aja di sana ada. Nah, kulit buaya, kulit ini juga dari harga, ya kan? Harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Itu grosir, nggak bisa beli eceran. Kalau eceran ke bawah, yang sudah ecer. Tapi itu kalau rantai nggak tahu lantai berapa, udah itu grosir. Untuk yang khusus grosir. Saya tunjukkan kalau pengen dagang sepatu di sana, ya kan? Nah, karena jualnya per kodi, jualnya, ya kan? Saya nanya kulit buaya aja itu
modalnya itu 170.000 sepatu dari kulit buaya, dijual di Jogja. Wah, itu nggak ada harganya, maksudnya nggak ada yang jual 600, ada yang jual 700, ada yang jual 1 juta, ya kan, dari kulit buaya, padahal modalnya 170, ya kan, tapi belum tentu laku kan istilahnya kan, dia jualnya kan 5 kali lipat dari itu, kan harganya terserah ya kan. Oh, ini kulit buaya kok 1 juta, ya kan. Saya kalau nanya di sini apa namanya dengan Jatinegara, saya lihat itu, wah ini kok harganya 1 juta, di pasar Jatinegara cuma apa namanya 175, karena hitungannya banyak kalau beli banyak, ya, karena beli banyak harganya sekian sepatu, sampai di sini harganya sudah 400, 300, ya kan. Pergi ke Jakarta PP naik kereta 100.000 PP ya kan, kalau nggak tahu kalau sekarang ya, artinya apa namanya kalau mau dagang, maksud saya pasar Senen beli dagang kulit, tas-tas gitu kan, tas-tas ini, tas apa, ransel yang merek apa, Polo merek ini, yang asli, yang KW sampai yang asli. Nah, yang KW harganya modalnya 135, 110, ada yang 100, ada yang 95. Sampai di sini Polo 200.000, 300.000, 400 sampai 600. Padahal masih KW. Nah, yang asli kan masih orang jualnya kan terserah ya kan. Padahal sama-sama Polo harganya di sini 300, ada yang jual 200 sekian, 350, ada yang 400. Padahal modal di Jakarta cuma 135. Karena saya keliling juga, ya kan. Saya tidak belanja, tapi saya keliling. Ini safar mubah, ya kan. Saya katakan safar. Saya bukan apa namanya untuk apa seneng jalan dulu, ya kan. Makanya saya dari keliling Indonesia, alhamdulillah. Sudah beberapa di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara sampai Papua, sudah mulai apa ya, tahu, paling tidak tahu ya kan harga-harga, apalagi kalau di daerah Indonesia Timur kan, harga Jakarta, Indonesia Timur, harga belinya di Tanah Abang dijual ke ya kan, dijual ke Papua harganya. Dompet-dompet wanita yang harganya di pasar Senen, harganya modalnya cuma 25.000, 30, 35, yang apa macam-macam warnanya itu, ya kan. Grosir dijual di Papua 200.000. Orang daripada ongkos ke Jakarta 5 juta PP, ya kan. Orang belinya 200.000 murah ya kan. Kenapa? Karena pergi ke Jakarta sendiri ya ongkosnya berapa ya kan. Dia tahu dia harga, misalnya apa namanya harga, saya tahu harga pasar Senen itu berapa, saya tahu. Tapi masa mau ke sana dadak beli ya kan. Di Jogja ini misalnya tanya di Beringharjo harganya sekian. Nah, ini harganya tas dompet wanita yang saya lihat harganya modalnya kecil, tapi dijual 100.000 dijual. Harganya modalnya 35, 40. Tapi kan apa namanya, masa ke Jakarta PP, daripada ke Jakarta PP mendingan beli di sini kan. Artinya kalau memang itu butuh ya. Jam tangan juga demikian, beli jam tangan di sini dengan di pasar Senen kan jauh, ya kan. Beli Casio yang asli, yang Casio apa namanya harga di sana 200.000, 250, di sini harganya 600, 700 ya kan. Artinya apa namanya ya, kita katakan ini safar mubah, kita bicara safar ya. Safar mubah, ya kan. Safar untuk kemudian keliling, rehla ya, itu juga apa namanya, rehla itu apa, wisata, itu boleh, itu namanya safar yang mubah ya kan, safar mubah. Safar pergi ke Bali, Pantai Sanur, pantai ini ya boleh, tapi jangan tadi apa safar ke Bali lihat orang telanjang, nah, itu lain ya kan. Kalau rehla wisata ke Bali boleh ya kan. Saya pengen wisata ke Lombok, kan? Wisata ke Lombok ya itu boleh, wisata ke Raja Ampat boleh, wisata ke Bunaken boleh, silakan ya kan. Kita katakan adalah apa namanya boleh ya kan. Itu safar yang mubah. Safar untuk dagang, safar ini. Nah untuk puasa semua safar itu boleh, dia tidak berpuasa. Baik itu safar taat, safar maksiat, safar yang haram tadi ya, safar maksiat itu boleh. Itu pendapat yang paling kuat, walaupun Imam Ahmad
itu tidak boleh. Untuk safar maksiat tidak boleh. Tidak boleh untuk safar maksiat itu tidak berpuasa, tetap harus berpuasa. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, tapi mazhabnya yang lain itu boleh. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kemudian orang yang ketiga diberi keringanan tidak berpuasa adalah siapa? Orang yang wanita menyusui. Wanita menyusui. Sama saja, apakah dia khawatir kepada dirinya sendiri atau khawatir kepada bayi yang sedang dia susui. Ini ada ibunya yang khawatir pada dirinya, ada juga ibu yang khawatir kepada bayinya yang dia sedang susui. Itu boleh dia tidak berpuasa. Yang keempat, wanita hamil. Apakah hamil muda atau hamil tua sama? Hamilnya baru 1 pekan, ya kan? Hamilnya baru 3 bulan, 7 bulan, dia boleh khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada janin yang dia kandung, boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa orang yang boleh tidak berpuasa? Yang kelima adalah wanita haid. Wanita haid itu tidak boleh, justru tidak boleh berpuasa, ya kan? Diberi keringanan tidak berpuasa adalah wanita haid. Kemudian yang keenam, wanita nifas. Ini adalah orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Kemudian juga siapa? Orang gila, orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal juga tidak ada diberi keringanan tidak berpuasa. Artinya memang tidak ada puasa orang gila, orang tidak berakal. Apakah dia gila, stres, depresi, sudah, ya kan? Setengah gila. Kemudian siapa lagi orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Adalah orang yang siapa? Orang yang sudah tua. Tadi sudah disebut orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Orang yang sudah tua tidak lagi mampu berpuasa, maka dibolehkan tidak berpuasa. Baik. Terakhir saya ingin menyampaikan gini. Ada orang yang diberi artinya diberi keringanan tidak berpuasa. Sekarang ada berapa kewajiban? Ada berapa kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa? Ada berapa? A4, B5, C3, D2, E7. Tape yang pertama apa? Artinya apa? Kewajiban bagi mereka yang meninggalkan puasa. Yang pertama, qadha. Ya kan? Qadha ini kan kewajiban orang yang meninggalkan puasa. Qadha ini wajib. Yang kedua, fidyah. Ketiga, kafarah. Keempat, apa yang keempat? Apa yang keempat? Ada? Masih ada? Taubat. Iya kan? Misalnya dia sudah 10 tahun gak pernah puasa dan dia taubat, ya kan? Apa dia sadar dia mau puasa tahun ini, pada 10 tahun kemudian yang belakangan itu kan tidak pernah puasa. Begitu tahun ini puasa, dia baru sadar dia itu harus taubat. Taubat itu jangan mengulangi lagi, ya kan? Tahun ini harus puasa. Jadi ada 4 kewajiban orang yang meninggalkan puasa. Yang pertama apa? Wajib taubat. Siapa yang wajib taubat? Orang-orang yang memang dulunya dia meninggalkan, kemudian ya kan, dulunya tidak pernah sholat, ya taubatnya apa? Harus sholat kan, gitu kan? Tidak pernah puasa, taubatnya apa? Harus puasa kan, gitu. Itu kan wajib taubat. Apakah harus qadha? 10 tahun gak pernah puasa disuruh qadha, ya kapan dia puasa, ya kan? Kasihan kalau suruh mengqadha. 10 tahun disuruh mengqadha, 10 kali 30 berapa? 300 hari. 1 tahun, ya kan? Kapan dia mengqadhanya, ya kan? Kasihan kalau suruh mengqadha. Maka apa? Cukup baginya apa? Taubat. Insya Allah taubatnya itu akan menghapuskan
dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kedua tadi apa? Qadha. Tentunya qadha bagi mereka yang meninggalkan puasa. Yang keempat adalah ketiga kafarah. Ya tadi yang keempat adalah fidyah. Sekarang pertanyaan, siapa yang saya kira itu nanti pekan depan aja, karena saya mohon maaf saya sampai jam 10 jam 11 kurang seperempat aja. Mestinya saya jam 11 lewat 10 saya harus ngajar, harus masuk kelas, tapi karena besok ada ujian negara, jadi harus dan saya panitia, jadi saya tidak bisa meneruskan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pekan depan saya pamit, saya ada acara di Lombok. Kemudian insya Allah pekan depannya lagi, akhir bulan insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya akan menghabiskan masalah puasa, karena sebentar lagi kita puasa. Tapi saya kira itu, wallahu ta'ala alam. Setelah puasa, untuk haji saya tinggalkan, karena terus terang saya ingin menjelaskan masalah haji, cuma untuk prakteknya belum. Karena saya khawatir kalau saya menjelaskan nanti salah. Kalau ilmunya insya Allah saya sudah, ilmunya, tapi kalau prakteknya belum, maka saya tinggalkan. Nanti kita bicara di jual beli. Walaupun saya belum jual beli, tapi insya Allah kalau jual beli kan masalah muamalah, bukan masalah ibadah. Paham ya? Nanti kalau saya ditanya berapa jaraknya Mekah dengan Mina, itu repot saya ya kan. Berapa jaraknya Mekah dengan Musdalifah, dengan Arafah, itu bingung saya, karena saya menjelaskan. Kalau buka internet mungkin bisa, tapi kalau persisnya kan berapa kita kan nggak tahu berapa. Karena ilmu tidak sama dengan wakil. Tapi saya kira itu. Selanjutnya kita akan bicara masalah muamalah setelah puasa, insya Allah. Masalah jual beli dan yang lainnya. Tapi aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tidak buka tanya jawab karena sudah habis waktunya. Tapi insya Allah antum kumpulkan aja pertanyaan, nanti kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.